Halo semua, jumpa lagi dengan saya Chandra Nathanael. Kembali kita masih bahas dunia kopi, kita bahas grinder, merek Rito, tipe Charlie 3 atau C3. Di video sebelumnya saya bahas grinder merek Rito tipe G9. Kali ini kita bahas tipe yang C3. Ini grinder kecil-kecil cabai rawit. Dengan tinggi 35 sentian, jangan dianggap remeh atau dianggap sepele. Yuk kita bahas detail satu-satu terlebih dahulu. Dari sisi cover semua ini aluminium alloy. Beans hoppernya memang ini bisa dikatakan untuk home use. Kapasitas 500 gram. Warnanya yang ada di saya warna hitam solid. Ini klasik ya, tutupnya beans hopper ya memang bukan yang warna gelap tapi warna putih transparan seperti ini. Jadi ada grinder yang warnanya anti UV, agak-agak gelap, kalau ini tidak. Nah, kita mulai dari atas nanti turun ke bawah ya. Untuk melepasnya dia ada pengaitnya. Jadi kita harus kendorkan sedikit sehingga kita baru bisa lepaskan. Nah, semudah itu. Untuk buka tutupnya ini sama seperti generasi yang G9. Ya, model-model plat begini, simple, dan di sisi dalamnya langsung bur. Kita pasang lagi, kita kencangkan. Nah, pada saat dikencangkan, ini tidak bisa dilepas begitu saja. Baik, untuk bur, ini diameternya adalah bur 64. Walaupun kecil, tapi bur 64. Saya juga amazed sih, waktu dengar kecil-kecil begini 64 burnya. Oke, ini flat bur dan modelnya model stopped, namanya grinder stopped. Berarti pada saat diputar di switch ini ada stopnya. Dan stopnya ini yang saya rasakan lebih kecil gesernya daripada tipe yang G9. Kalau yang G9 mungkin daya putarnya itu stopnya ada rentang agak jauh. Kalau yang ini mungkin per mili, ya sedikit sekali. Well, itu dari sisi secara bur 64 grinder stopped. Untuk indikator angka-angkanya juga cukup jelas terbaca dan masih nyaman digunakan karena ada beberapa grinder yang jarak jarum dengan indikatornya cukup jauh tuh. Nah, ini masih nyaman digunakan. Kita maju ke sisi bagian bawahnya dulu sebelum kita masuk ke displaynya. Untuk portafilter, ini adjustable. Porta, jadi kita bisa setting untuk ketinggian dan bisa dilepaskan seperti ini. Jadi kita bisa gunakan, bisa tidak. Kita jadi bisa atur mau portafilter pakai ring dose atau hanya langsung portafilter. Bagian corongnya, tempat keluar bubuk kopinya, ya tidak bisa dilepas, hanya nempel begini permanen. Ada tray-nya juga, bahan bawahnya karet, jadi tidak mudah bergerak. Selama dasarnya bahannya kaca atau keramik mungkin jadi bisa cukup pakem ya. Dan di grindernya sendiri kakinya juga berbahan karet. Sama selama alasnya, tempat kita taruhnya itu berbahan keramik atau kaca, jadi dia tidak mudah bergerak. Kita lanjut, pada saat nanti kita nyalakan mesin ini, dia konsumsi dayanya 400 watt. Dan kemampuan speednya itu di 1360 RPM. Untuk grinder sekecil ini punya rotasi 1360 RPM untuk saya sesuatu. Dan ini perlu dijadikan pertimbangan, artinya apa? Kencang sekali dan powernya luar biasa. Grinder kecil, powernya 400 watt, perlu dicatat. Sekarang kita tiba bahas di bagian displaynya. Sebelum kita mulai, kita cabut dulu ya. Nah, supaya
enak lihat layarnya, bersih. Baik, ini angkanya memang agak unik. Pertamanya saya pikir ini nyala indikatornya, ternyata tidak ya, memang ini terang. Begitu nanti powernya nyala, dia akan ada lampu lagi yang membuat angkanya lebih terang. Dan sangat simpel, terkesan ini layar sentuh, tetapi ini bukan display atau layar ya. Jadi memang bentuknya seperti ini, tombol-tombolnya disentuh seperti ini. Ya, disentuh. Hanya ada beberapa fitur, plus, minus, dan inching. Untuk menyalakannya bisa ditekan langsung pada saat portafilter menyentuh dan menekan tombol ini, yang saya bahasanya triggernya, dia auto langsung mengeluarkan bubuknya atau auto berfungsi. Ada beberapa kekurangan yang saya rasakan pada saat saya pakai. Karena grindernya kecil fisiknya dan powernya cukup strong, kalau grinder ini diletakkan di permukaan yang bukan keramik dan ini artinya tidak menempel, katakanlah di permukaan kayu yang tidak bisa menempel, itu dia saking kuatnya ada auto bergerak, jadi ini akan mudah tergeser sedikit. Lama-lama kalau dibiarkan nanti lama-lama ngadep ke sana gitu ya, jadi dia bisa geser sendiri. Karena apa? Setiap kali bergerak dia ada hentakan yang cukup kuat. Nah, jadi sesederhana itu dari grinder ini. Jadi apakah ini layak dimiliki, grinder seperti ini? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Untuk teman-teman yang punya space-nya sangat sempit, bahkan mungkin yang atasnya juga tidak bisa meletakkan grinder yang cukup tinggi, ini bisa dijadikan pilihan. Tapi untuk saya, untuk yang home use, sebenarnya grindernya layaknya seperti ini. Kenapa? Ya untuk 500 gram, rumahan lebih dari cukup. Mumpuni sekali, lalu dibersihkannya juga mudah, tidak sulit, dipindah-pindahkannya. Ini cukup mudah ya, kayak bayi ya, enteng. Ya jadi saya satu tangan aja masih bisa. Oke, walaupun saya bilang daya listriknya 400 watt. Nah dari situ semoga teman-teman mendapat referensi bagaimana saya bukan gendong anak ya, ini gendong grinder. Jadi bisa dijadikan pilihan dan semoga grinder ini Rito Charlie 3 bisa menjadi referensi. Siapa tahu yang sedang cari grinder harganya tidak terlalu tinggi, tapi kapasitas kemampuannya ini horor. Artinya kuat sekali. Dan yang terpenting, terakhir, selain ini grinder direct atau doserless, hasil bubuk kopinya cukup konsisten. Nah yang pasti teman-teman semua cari bur itu perlu yang bisa konsisten menghasilkan bubuk kopi. Semoga dari pembahasan video ini grinder merek Rito C3 menambah referensi teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Chandra Nathanael. See you on next video.